Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Halaman Rumah dengan gue, Aisyah Rihadatul. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu hal yang sering diabaikan tapi ternyata dapat mematikan. Lebay banget gue. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu deh sama lo semua. Kira-kira lo pernah gak sih ngerasain bener-bener down, tapi kayak ada sebuah dorongan kalau lo bisa kembali bangkit dari segala pelik kehidupan, alias kerumitan kehidupan gitu ya? Atau justru lo ngerasain ada sebuah paksaan yang harus lo tuh kayak pura-pura berkamuflase seolah-olah lo tuh harus baik-baik aja. Kira-kira lo ada di fase yang mana nih? Karena coba deh, 2 pertanyaan tadi yang gue ajuin ini tanyain ke diri sendiri. Kira-kira di fase yang mana? Karena kalau misalnya emang benar dorongan itu untuk kita ngerasa baik-baik aja, maka bisa jadi itu adalah sebuah optimisme kehidupan. Tapi kalau misalnya nih ya, yang dialami itu adalah sebuah paksaan, ibaratnya kayak sampai ngerasa ngegremet banget, capek, ngos-ngosan lah, bener-bener kayaknya lo tuh harus maksain banget, lo harus baik-baik aja. Jangan-jangan nih ya, gue khawatir itu justru toxic positivity. Lo pernah denger itu gak sih? Jadi kayak racun tapi dibalut dengan suatu yang manis, padahal nyatanya bisa ngematiin lo. Kan? Bener kan kata gue? Yang ngematiin sih bukan berarti kita beneran mati, tapi bener-bener bisa ngematiin mental kita, bisa ngematiin kehidupan kita gitu. Yang bener-bener kayak udah rasanya tuh udah kayak udah gak punya arah, udah kayak capek banget gue gitu. Kayak apa sih tujuan hidup gue? Udah kayak tiba-tiba kehilangan aja gitu. Toxic positif, yang kayak perasaan lo harus baik-baik aja, lo dipaksa untuk hal itu. Please nih ya, bedain itu semua. Karena menurut gue optimis sama toxic positivity itu beda jauh dan beda penanganannya. Kalau misalnya kita nih ya ada di titik optimis, kita tuh kayak punya keyakinan untuk bergerak maju. Kita tuh walaupun misalnya kita lagi sakit, tapi itu tuh kayak ada dorongan bener-bener dari diri. Kayak lo tuh punya kekuatan, tiba-tiba kayak punya kekuatan Power Ranger gitu. Ya gitu loh. Jadi tuh nggak bikin lo capek, tapi kayak bikin lo semangat banget. Maksudnya nggak pakai banget sih ya, jadi kan segala sesuatu nggak boleh terlalu, tapi pokoknya kayak lo semangat, lo pasti bisa, lo semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Nah itu tuh keyakinan, pasti lo bisa ngerasain itulah ya. Kalau misalnya kayak kita punya semangat yang sedang menggebu-gebu gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya toxic positivity itu ya, itu tuh kayak contohnya lo baru nih ngerasain sedih, baru banget ngerasain terluka gitu. Tapi lo tuh kayak langsung harus bilang ke diri lo sendiri tuh kayak, lo harus bahagia, gue harus bahagia, pokoknya gue gak boleh sedih, gue gak boleh kayak gini terus, gue gak boleh. Tapi lo tuh, itu tuh kayak sebuah paksaan yang bener-bener lo dipaksain, yang kayak lo harus bersyukur, lo harus bersyukur, lo gak boleh kayak ini. Oke, itu positif, itu baik. Tapi lagi-lagi di dunia ini bukan cuman ada kebahagiaan, tapi ada juga kesedihan. Di dunia ini bukan hanya cuman ada kayak bikin hati berbunga-bunga, tapi juga bisa bikin hati tersayat-sayat. Gue jadi inget sih, buat yang muslim yang dengerin ini mungkin bisa buka Quran surat At-Taubah ayat 40 yang bunyinya tuh kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih,
sesungguhnya Allah bersama kita. Dari ayat di sini dikatakan ada jangan bersedih, tapi tandanya berarti kesedihan itu ada kan. Tapi berarti tandanya jangan sampai berlarut-larut. Bukan berarti lo gak boleh sedih, bukan berarti lo gak boleh ngerasain sakit. Kita ini manusia, punya perasaan, bukan cuman punya logika. Jadi please, kalau lagi ngerasain sakit, terima dulu, rasain dulu prosesnya. Jangan pengen cepet-cepet langsung sembuh, karena setiap apapun memiliki proses kan. Everything has process. Kalau misalnya apalagi lukanya tuh dalam banget gitu, ibaratnya kan harus dibersihin dulu gitu, baru nanti diobatin, terus diobatin lagi, terus sampai kering ya kan. Gak bisa ujug-ujug gitu langsung sembuh. Wow, amazed banget gue kalau misalnya kayak gitu. Akuin aja dalam diri lah, minimal jujur ke diri sendiri. Kalau misalnya emang lu gak mau menunjukkan kesakitan lo, kesedihan lo itu, ya minimal ke diri lo sendiri. Akuin, oh iya, aku sakit, perih banget rasanya, sakit banget, kayaknya nyesek gitu. Gak apa-apa, akuin, bilang kalau bisa. Jangan sampai kayak tiba-tiba aku harus baik-baik aja. Jangan kayak gitu. Dan buat teman-teman juga nih ya, yang mungkin sering dicurhatin, ada temen yang lagi ngerasain terluka. Ya sebenarnya ini buat diri gue sendiri juga. Jadi ngeresponnya jangan sampai kita tuh kayak langsung, ya lalu kayak gitu doang. Bersyukur, harusnya ada yang lebih dari lo gitu, ada yang lebih sakit dari lo. Bukan kayak gitu sayang. Jadi kita dengerin aja dulu. Mungkin dia tuh pengen ngeluarin semua unek-uneknya, cuman pengen didengerin aja. Udah baru nanti ketika dia udah lebih tenang, udah lebih enakan, rangkul, ngobrol pelan-pelan, ya kan. Coba deh, baiknya kita kayak gini yuk. Kan bisa tuh ya, lebih enak, lebih bisa menyemangati akhirnya. Karena terkadang seseorang yang sedang terluka bukan butuh solusi dulu, tapi cuman kayak cuman butuh didengerin gitu. Ya walaupun lagi-lagi kita sebagai manusia tentunya gak bisa berharap sama manusia lainnya. Yaitu kembali lagi ke diri kita. Kita hanya bisa berharap kepada Sang Maha Kuasa, Sang Pemilik semesta, Sang Pemilik hati. Karena emang tentunya ketika kita berharap sama manusia, misalnya kita nih pengen cerita sama orang tersebut, tapi ternyata orang tersebut juga ternyata lagi terluka juga, gimana? Hayo, ya kan? Jadi ternyata responnya juga kurang enak. Dan kita lagi-lagi gak bisa ngendaliin gimana respon orang, tapi kita bisa ngendaliin gimana respon kita sendiri. Ya itulah, kalau misalnya berharap sama manusia pasti kecewa. Karena lagi-lagi yang memberikan kekuatan ini ya bukan manusia, tapi Sang Pemilik hati, Sang Pencipta. Ya mungkin gitu aja sih dari gue. Jangan lupa, pokoknya ketika lo lagi ngerasain sakit, jangan langsung pengen sembuh. Netralisir dulu pelan-pelan. Terus juga buat yang misalnya jadi pendengarnya, sebaiknya kalau misalnya lo juga lagi gak baik-baik aja, bilang, biar jadi sama-sama ngerti gitu. Jangan kayak tiba-tiba, apaan sih lo, gue juga sama kali lagi sakit, atau kayak gimana gitu. Ya sebenarnya nasihat buat diri gue sendiri juga, tamparan buat diri gue juga, gimana caranya untuk bijak. Ya walaupun kadang kembali lagi ya ke sesuatu hal yang kayaknya egois gitu,
egois. Maksudnya ketika emang kita sama-sama nih dalam circle pertemanan yang semuanya kayaknya lagi keadaan down, lebih baik memisahkan diri masing-masing dulu. Ibaratnya menenangkan diri masing-masing. Baru ketika udah agak enakan, baru bisa kembali bareng-bareng diobrolin. Terus juga kadang ada respon kita yang mungkin awalnya nih kita udah baikin aja gitu ya, udah kayaknya ngeenakin dianya, tapi ternyata orangnya ini malah terlena. Nah ini nih yang jadi persoalan juga gak sedikit ya. Itu perlu juga diatasin. Maksudnya kayaknya perlu dikasih cara yang lebih berbeda supaya dia lebih mikir, dan tadi segala sesuatu jangan sampai berlarut-larut dan jangan sampai berlebihan. Oke, mungkin sekian dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.